Padahal yang ngajari supaya kita tunduk, patuh, taat, takdim kepada para habaib itu ulama NU. Tapi mereka hari ini ngacak-ngacak NU, menyerang ulama-ulama NU, membuta-butakan Gus Dur dan sebagainya. Sekarang nyerang NU semua. Ini kacang lupa kulitnya, Pak. Ini terutama yang FPI. Saya itu kelompok oknum Habib Alawi yang penampilannya lembut itu jauh lebih berbahaya daripada yang penampilannya kasar, yang ceramahnya memaki-maki. Karena publik awam itu akan mudah memetakan kalau oh itu tukang teriak-teriak, oh ini tukang apa itu maki-maki di panggung, udah selesai, antipati. Tapi yang lembut, yang halus, yang masuk ke segala macam ranah, terutama di organisasi Nahdlatul Ulama, ini bagi saya sedikit cukup mengkhawatirkan. Apa ini? Bahkan kalau kita lihat sekarang ini misalnya struktur Nahdlatul Ulama struktural itu, struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah itu semakin banyak aja yang apa itu markabah Alawi yang masuk gitu. Dan apa itu dengan privilege mereka mengaku keturunan Nabi itu membuat ya hampir semua mayoritas Kiai NU atau tokoh NU itu jadi keder gitu. Sekelas si Gus Kausar yang apa pewaris putra mahkota Pondok Pelosok aja bisa kayak begitu menghadapi Taufik Sekap gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini tergerus, kemudian tumbang secara perlahan hingga akhirnya negara ini betul-betul dikuasai. Intinya saya khawatir nanti NU lama-lama direbut oleh Habib Alawi itu. Dan kalau udah direbut ya udah kacau balau. Yakin ya, yakin lah gitu. Kalau NU ini tumbang Pak, Pancasila nggak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kalau ingin memendam hal-hal seperti ini. Saya harus suarakan supaya kita menjadi manusia cerdas semua. Harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila, memegang teguh panji-panji ajaran para ulama Nahdlatul Ulama. Itu saja. Karena saya punya keyakinan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila tumbang. Dan negara ini menjadi negara yang hancur-hancuran. Makanya disinilah titik krusial dari seruan kita untuk membela hasil risetnya Kiai Imaduddin bahwa mereka itu memang terbukti bukan dzurriyyat Nabi, mereka itu lebih terbukti sebagai dzurriyyat Yahudi, baik dari segi tes kitab nasab, tes DNA, kemudian tes sejarah, kemudian tes budaya dan perilaku gitu. Ini harus terus-menerus didengungkan dan disuarakan kepada publik untuk membebaskan. Kalau publik sih ya menurut saya sudah mulai, mayoritas sudah mulai memahami dan menerima. Itu justru kiai-kiai NU yang nggak ngikuti apa itu persoalan ini yang kadang-kadang aku khawatir gitu. Nah, kalau aku kan cuma kiai kampung. Negara ini harus hadir Pak, kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Jadi sekali lagi bagi saya Habib atau oknum Habib yang halus, yang lembut, yang santun, yang masuk ke struktur PBNU itu menurut saya jauh lebih berbahaya itu. Jauh lebih berbahaya untuk kebangsaan menurut saya bisa keliru. Tapi ya enggak lah kalau NU sudah dikuasai dan ya itu gimana ya. Masa nggak menyadari kayak gini. Negara kemana? Bahwa ternyata kegelisahan yang saya rasakan itu banyak juga dirasakan oleh orang lain, oleh warga negara kita, terutama wabil khusus tokoh-tokoh NU yang peduli dengan bangsa dan negaranya dan berusaha memahami realitas yang sedang terjadi gitu. Makanya ini saya garis bawahi dan saya angkat karena ini saya merasa penting sekali gitu ya. Ini klaim tentang dzurriyyat Nabi itu harus dihentikan dan sekali lagi ini bukan soal politik dalam tanda petik praktis atau enggak, ini soal kebangsaan, ini politik kebangsaan. Jadi ini bukan persoalan pribadi, bukan persoalan dzurriyyat wali sekedar dzurriyyat wali songo atau apa rebutan nasab atau tremencret semua itu enggak, ini soal kebangsaan, soal Nahdlatul Ulama, soal membela rakyat. Saya objektif Pak, meskipun saya bekerja di satu lembaga yang berada di bawah naungan negara, tapi saya juga tidak harus kemudian selalu ikut kepada kemauan negara kalau itu membahayakan buat negara itu sendiri. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri, untuk mengkhianati negaranya sendiri. Makanya menurut saya itu pemerintah yang harus mengambil alih. Ini menurut saya itu subversi yang luar biasa. Apalagi yang kemarin yang Rumel katakan itu. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan seperti apa?
Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja. Itu sudah luar biasa itu. Tafsir yang sesat itu mengenai Bung Karno, tadi dibilang Bung Karno itu yang nggak keren-keren amat. Keren-keren amat gimana? Wong semua tokoh dunia juga mengagumi Soekarno. Nggak keren-keren amat gimana? Wong Soekarno itu bisa menggali Pancasila. Nggak keren-keren amat gimana? John Kennedy aja, presiden keberapa Amerika itu mengagumi Bung Karno. Itu loh. Terus dikatakan pemerintahan penjajahan Belanda itu sah menurut apa penjajahan itu? Nggak ada yang sah. Belum juga orang-orang dari Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni adik-adik kita ini supaya kembali ke khilafah. Kalau Nahdien kan ya nggak mempan lah dengan Syiah, dengan Salafi Wahabi. Tapi kalau dengan klaim Dzurriyyat Nabi ya itu nyatanya juga banyak kiai yang kehilangan akal kan. Dan radikalisme itu ya akarnya kan dari situ. Jadi kalau ya Salafi Wahabi itu ya memang akar Yahudi, tapi yang jauh lebih kuat itu menurutku ya klaim dirinya sebagai Dzurriyyat Nabi itu untuk mempengaruhi, mensugesti umat itu jauh lebih berbahaya, apalagi terbukti bahwa mereka bukan Dzurriyyat Nabi gitu loh. Ya saya nggak ada pretensi apapun kecuali membela maju ya tak gentar, membela yang benar gitu. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Gobloknya lagi itu sebagian kiai itu nggak punya daya kritis sama sekali, justru mendukung mereka. Tapi ya enggak apa-apa, sejak dulu itu yang namanya perjuangan melawan penjajahan. Yang berat itu bukan melawan penjajahnya, yang berat itu melawan pengkhianatnya, pribumi yang berkhianat. PBNU juga diem aja. Soal nasab gini yang langsung berurusan dengan bangsa dan negara, wabil khusus berurusan dengan akar rumput Nahdien, diem aja katanya itu urusan kultural. Gimana ini? Gimana ini? Aneh itu. Apa aku yang bodoh atau gimana? Jadi mau Habib lembut, mau Habib kasar, mau di Indonesia, mau dimanapun, kalau tidak mendeklarkan diri sebagai bukan Dzurriyyat Nabi, ya bagi saya pembohong, pendusta atas nama Rasulullah. Dan ini menurut saya tensinya lebih berat daripada Syiah, bahkan daripada Salafi Wahabi. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, ketika nasionalisme bisa digerus oleh kepentingan apapun, oleh misi apapun, maka kita harus menjaga nasionalisme bangsa kita. Saya selalu bersuara soal ini di mana-mana. Mohon maaf kalau tidak ada yang berkenan, tapi saya tidak bisa menyembunyikan isi hati saya. Karena kerjaan saya itu berkeliling kemana-mana, menemui banyak orang, menemui banyak suku, menemui banyak agama, dan menemui kalangan Nahdien dari berbagai lapisan masyarakat. Sampai yang betul-betul mereka itu gajinya Pak sebulan itu cuma 120.000. Sebulan, bagi aja 30 berapa? Coba 40.000. Mereka itu rata-rata ngantongin untuk tabungannya, 80.000-nya buat makan coba. Ini saya temui di berbagai di luar Jawa Pak. Kesian, tapi mereka tetap bangga menjadi Nahdien. Bendera NU berkibar-kibar Pak di rumahnya. Pecinya ini NU udah memerah. Mungkin udah tahunan umurnya. Makanya saya kalau menemui orang-orang Nahdien seperti ini, Masya Allah ini perjuangannya luar biasa. Hanya karena apa? Hanya ingin memegang teguh warisan para ulama NU. Makanya kemudian kalau saya ada Habib, menggunakan oknum Habibnya, mencaci maki ulama NU, dan juga mencaci maki kalangan Nahdien, kemudian membuta-butakan Gus Dur. Mentang-mentang ulama NU mengajarkan kita untuk takdim kepada habaib, lalu dia menggunakan nama habaibnya untuk justru mencaci maki kita. Ini kacang lupa kulitnya Pak. Ini terutama yang FPI ini. Sekarang nyerang NU semua. Padahal yang ngajari supaya kita tunduk, patuh, taat, takdim kepada para habaib itu ulama NU. Tapi mereka hari ini ngacak-ngacak NU, menyerang ulama-ulama NU, membuta-butakan Gus Dur dan sebagainya. Apa ini? Kita setuju, prinsip HTI kita setuju, khilafah harus tegak. Cuman yang menjadi persoalan, bagaimana cara penegakannya? Nah disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah.
Anda bisa baca kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu. Politik semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kalau ingin memendam hal-hal seperti ini. Saya harus suarakan supaya kita menjadi manusia cerdas semua. Harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila, memegang teguh panji-panji ajaran para ulama, Nahdlatul Ulama. Itu saja. Karena saya punya keyakinan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila tumbang. Dan negara ini menjadi negara yang hancur-hancuran. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak, negara ini harus hadir Pak. Kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini, harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Nah, 1 abad NU kemarin, dibuatlah satu fikih peradaban yang luar biasa, mengumpulkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Libanon, dari Mesir, dari Suriah. Dalam 1 abad NU kemarin, diputuskan bahwa umat Islam, wabil khusus kalangan Nahdien, harus menolak cita-cita khilafah. Nah, mengapa kita harus menolak cita-cita khilafah ini? Karena cita-cita khilafah inilah Pak yang meracuni berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabatun Nusroh, Liwa'ut Tauhid, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin, Al-Zaitun. Semua punya cita-cita politik. Ini yang kemudian menjadi kerikil dalam sepatu kehidupan kita. Nah, orang-orang Nahdien hari ini sebagai kekuatan terbesar dari seluruh ormas Islam di Indonesia tidak luput dari berbagai penggerusan terhadap keyakinan-keyakinan khilafah ini. Kita sedikit demi sedikit dirayu untuk kembali kepada khilafah. Kenapa? Kita diajak untuk kembali ke khilafah. Ini bikinan barat Pak, supaya orang Islam mundur jauh ke belakang. Mereka pinter Pak, orang barat ini ingin menguasai masa depan dengan memundurkan kita semua ke belakang. Ini tolong dipahami. Kalau kita mau tahu yang membuat Al-Qaeda siapa? Orang barat Pak. Yang membuat ISIS siapa? Orang barat. Dan kemudian gerakan-gerakan khilafah ini disalurkan ke Indonesia termasuk paham Wahabi Salafi oleh orang barat, dibiayai oleh orang barat supaya apa? Semua supaya kita mundur ke belakang ratusan tahun, supaya apa juga? Orang barat menguasai masa depan. Kita dipaksa untuk menggunakan masa lalu sebagai referensi paling ideal. Nah, hari ini kita diracuni, adik-adik kita ini yang masih kuliah, yang masih SMA, berusaha ditarik ke khilafah karena ini memang propagandanya barat, Pak. Apakah kita harus menyalahkan orang barat? Mereka memainkan kepentingannya, Pak. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kita sendiri yang terlalu mudah dibodoh-bodohi. Oleh karena itu, NU pada 1 abad kemarin menyatakan kita harus menolak dan kita tidak boleh terjebak di dalam berbagai operasi-operasi propaganda ini. JI, Jamaah Islamiyah Pak, yang sering ditangkap oleh Densus itu, punya cita-cita daulah khilafah. Hizbut Tahrir, daulah khilafah. Ikhwanul Muslimin, daulah khilafah. Mereka nyamar-nyamar Pak. Ustadznya disebar di tengah kita, seolah-olah mereka Nahdien. Tapi pada akhirnya kita digiring untuk tetap menjayakan khilafah. Saya tidak anti khilafah Pak, khilafah ini bagian dari sejarah Islam. Tapi jangan jadikan khilafah ini sebagai cita-cita. Kalau tidak, kita akan terus mundur ke abad pertengahan. Sementara masa depan sudah dikuasai oleh orang-orang barat. Meskipun saya bekerja di Mabes Polri, saya tidak akan tabu untuk mengatakan ini supaya apa? Supaya kita betul-betul cerdas menjadi orang Islam. Karena kita semua tahu, ini semua fabrikasi semua. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu di London Pak, di Inggris. Dananya juga datang dari Eropa kok. Ini yang harus dipahami. Mereka kemudian menyuarakan demokrasi haram, anti demokrasi, tapi mereka dibina oleh kekuatan-kekuatan demokrasi di barat. Untuk apa sasarannya? Orang Islam Pak. Dan kalau mau bicara Islam di Indonesia, orang-orang NU lah yang paling akan digerus oleh mereka. Belum kekuatan Wahabi, belum Ikhwanul Muslimin yang pura-pura menjadi NU. Belum juga orang-orang dari Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni adik-adik kita ini supaya kembali ke khilafah. Ini semua propaganda barat yang harus kita lawan.
Nah ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. HTI dibubarkan tapi orang-orangnya dibiarkan leluasa masuk-masuk kemana-mana. Wahabi sudah jelas-jelas menjadi biang terorisme, tapi dibiarkan orangnya itu berceramah di masjid, berceramah di media dan sebagainya. Negara kemana? Saya objektif Pak, meskipun saya bekerja di satu lembaga yang berada di bawah naungan negara, tapi saya juga tidak harus kemudian selalu ikut kepada kemauan negara kalau itu membahayakan buat negara itu sendiri. Saya selalu bersuara soal ini di mana-mana. Mari kita berpegang teguh dalam tali ukhuwah Islamiyah dan juga berbagai giroh-giroh kita untuk membangun rekat-rekat intimasi sosial di dalam Nahdlatul Ulama harus kita jaga. Jangan sampai Nahdlatul Ulama ini tergerus, kemudian tumbang secara perlahan hingga akhirnya negara ini betul-betul dikuasai oleh orang yang tidak bisa menjamin kenyamanan kita dalam berkemanusiaan maupun dalam berkeimanan. Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki harga diri yang sama. Inilah garis besar DNA-nya Nahdlatul Ulama dalam beragama. Kita harus membedakan antara agama dan budaya. Kita tidak meyakini bahwa agama Islam ini adalah komponen dari Allah untuk mengarabkan kita semua. Kita tetap mengimani keimanan Islam, tapi jangan juga lupa kepada baju batik ataupun sarung. Yang penting nutup aurat. Kita tidak harus memaksakan diri untuk memakai gamis. Tidak harus Pak. Tetaplah kita berpeci hitam. Imannya Islam. Naik haji ke Mekah. Kita ziarah ke makam Rasulullah juga di Madinah. Tetap Pak. Keimanan-keimanan Islam yang sifatnya prinsip atau tawabit kita jaga. Kita tetap memegang teguh berbagai sanad keilmuan dari para ulama Nahdlatul Ulama. Saya gembira sekali tadi. Saya nangis Pak Kiai. BMT ini. Kalau Mbah Hashim mungkin masih hidup hari ini. Betapa bangganya beliau. Ini yang membuat kita hari ini betul-betul Nahdlatul Ulama harus menjadi manusia-manusia yang cerdas. Kita tidak boleh lagi menjadi korban-korban pembodohan berbagai ambisi politik atau ambisi-ambisi orang lain. Jangan. Kita tetap bertahan dalam tali silaturahmi Nahdlatul Ulama. Kita tegakkan Nahdlatul Ulama. Saya kalau mau bercerita tentang Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian, saya ini kerjanya adalah belusukan ke berbagai daerah. Saya menemui orang-orang Nahdien di berbagai pulau di Indonesia, termasuk kemarin saya baru pulang dari Labuan Bajo. MWCNU-nya itu anggotanya Pak cuma 22 orang Pak. Karena Islamnya minoritas di sana. Dan 22 orang itu mereka bertahan dengan gigihnya untuk memperjuangkan NU. Mereka pakai jaket, mereka pakai peci dengan NU yang dibeli dari Jawa. Saya betul-betul nangis Pak. Ini saya pun masih mau nangis. Perjuangan teman-teman Nahdien di tempat-tempat terpencil seperti itu. Betul-betul harus kita hargai. Betapa cintanya mereka kepada keilmuan dan para ulama Nahdlatul Ulama. Sementara ulama-ulama yang kadang-kadang ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang terpengaruh oleh berbagai mimpi-mimpi politik di negara kita. Lupa kepada saudara-saudara kita kalangan Nahdien yang ada di pelosok. Bagaimana perjuangan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin menemui mereka itu. Bahkan sound system aja gak ada. Betul. Bahkan hanya air putih yang ada yang disuguhkan kepada kami. Mereka hidup betul-betul di bawah garis kemakmuran di NTT itu. Tapi mereka tetap giroh Nahdlatul Ulamanya luar biasa. Mereka orang lokal Pak, bukan pendatang. Ini yang membuat saya terharu tadi ketika ada BMT dan sebagainya. Ini adalah tugas kita semua. Mari cerdaskan generasi-generasi Nahdien ini supaya kita tidak selalu menjadi alat bentur politik, mainan politik dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah pada intinya berbanggalah kita menjadi orang-orang Nahdien hari ini. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi penentu dari berbagai kekuatan-kekuatan kita untuk tetap berlindung di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh lagi termakan oleh berbagai isu-isu dan propaganda yang dikeluarkan oleh pihak manapun yang meminta kita untuk melawan negara. Tidak boleh. Ulama-ulama NU tidak pernah mengajarkan kita untuk melawan negaranya sendiri. Untuk mengkhianati negaranya sendiri. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian kan menyanyikan Yalal Waton. Nah itu adalah bagian dari anjuran para ulama kepada kita untuk jangan sekali-sekali mengkhianati negaranya sendiri. Makanya saya katakan bahwa jangan juga mengkhianati NU. Jangan pernah mengkhianati NU.
Kalau orang-orang yang mengkhianati NU dan memecah belah NU itu sama artinya dengan mengkhianati negara. Tepuk tangan untuk NU. Saya tidak fanatik berlebihan terhadap NU, Pak. Saya hanya berbicara rasionalitas dan berbicara secara empiris. Kalau NU ini tumbang, Pak, Pancasila nggak ada apa-apanya.